Belum meredanya penambahan kasus positif corona menunjukkan masih masifnya penularan COVID-19 di Indonesia. Jika lengah, virus ini bisa menyasar siapa saja dari berbagai kalangan. Seperti yang dialami Sandiaga Uno sebelum dilantik menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sandi sempat terinfeksi COVID-19 pada 7 Desember 2020 lalu setelah tertular dari istrinya, Nur Asia Uno. Sebagai tindak lanjut atas hasil positif COVID-19 Nur Asia kemarin, ternyata hasilnya menunjukkan saya juga positif COVID-19. Alhamdulillah saat ini saya dalam kondisi sehat dan tanpa gejala, sama seperti Nur Asia. Saya bersama istri akan melakukan isolasi mandiri. Tidak lupa saya ingatkan untuk selalu taat 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan dengan sabun. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menjadi seorang penyintas, Sandi mendonorkan plasma konvalesennya untuk membantu masyarakat yang masih sakit. Melawan berbagai gejala yang timbul saat terinfeksi COVID-19 bukanlah hal yang mudah. Hal ini dialami seorang ibu 2 anak yang juga seorang jurnalis, Dini Budiman. Ia sebelumnya tak pernah membayangkan harus berjuang melawan COVID-19. Gejala yang Dini rasakan begitu dinamis. Salah satunya yang terparah dialaminya di hari ke-6. Saat itu Dini mengalami kekurangan oksigen dalam tubuh hingga dirinya merasa sesak nafas. Namun semangat dan optimisme Dini melawan virus akhirnya membuat dirinya terbebas dari COVID-19 dalam 17 hari. Sampai yang hari ke-6 itu aku tuh ngerasain ini kenapa ya? Yang bukan, karena saya kan komorbid asma, tapi itu yang dirasakan tuh bukan sesak dari asma gitu loh. Jadi kayak suatu kondisi yang kita tuh kayak sulit bernapas, jadi pendek gitu loh. Ketika dirasakan sendiri memang luar biasa beratnya gitu loh. Aku juga hal yang kayak berkerumun kayak gitu. Aku tuh kayak udah galak banget lah gitu. Jangan, nggak usah. Kayak misalnya event itu ada saudara aku yang meninggal gitu ya, sekarang atau hajatan yang skalanya besar, aku tuh memang udah gak ke situ gitu, jadi nggak gabung, cuman ngasih selamat via WA gitu atau apa telepon, itu udah cukup, dan ngajak semuanya untuk lebih peduli kalau COVID itu ada. Jadi kan aku gemes. Terinfeksi COVID-19 juga sempat dialami Meita Nurkumalasanti dan keluarganya yang berjumlah 7 orang. Meita merupakan seorang bidan di salah satu rumah sakit swasta di Surabaya, Jawa Timur. Saat terinfeksi, sempat ada penolakan dari sebagian warga di sekitar rumahnya. Namun setelah ada edukasi dan sosialisasi, perlahan warga justru bahu-membahu memenuhi kebutuhan Meita dan keluarga. Ada sebagian orang yang mungkin belum paham tentang pandemi COVID ini. COVID ini kayak gimana sih, seperti apa sih? Ada beberapa orang yang memang menganggap negatif karena memang mungkin mereka bukan dari dunia kesehatan. Kalau dari teman-teman saya dan suami sangat mendukung sekali. Karena kita sudah tahu nih, COVID ini sebenarnya bukan aib, nggak seharusnya dijauhi seperti itu. Justru malah orang-orang yang terkena COVID ini harus butuh support system yang kuat seperti itu. Awalnya tetangga juga, wah ada yang kena COVID nih, seperti itu. Beberapa ada yang menjauhi juga ada. Artinya setelah ada penolakan dan diedukasi, warga akhirnya menerima seperti itu. Jadi ternyata seperti itu ya. Bahkan orang-orang yang sehat-sehat aja nggak ada gejala juga bisa menularkan seperti itu. Artinya Hingga hari ini, tercatat ada 1.160.000 lebih masyarakat Indonesia yang menjadi penyintas alias sembuh dari infeksi COVID-19. Kendati sudah banyak yang sembuh dari COVID-19, bukan berarti tren penambahan kasus positif corona sudah melandai di Indonesia. Karena itu, celah sekecil apapun harus dihindari untuk mencegah penularan dengan selalu menaati protokol kesehatan. Tim Liputan, Kompas TV. 718 orang tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, hingga tenaga laboratorium medis meninggal terinfeksi COVID-19. Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI mencatat lonjakan kematian tenaga kesehatan sejalan dengan lonjakan kasus harian positif COVID-19.